bukan kalau saya di sini lah. Untuk pendidikan secara umum di pesantren itu sebagaimana diketahui tentunya adalah pembelajaran agama. Tetapi kadang orang salah mengasumsikan seakan-akan bahwa di pesantren itu tidak ada pendidikan umum. Ya. Sesungguhnya pendidikan umum itu ya pendidikan agama. Karena pendidikan agama itu umum, harus diketahui oleh semua orang. Jadi kalau dianggap di pesantren tidak ada pendidikan umum, ya itu salah besar. Tapi kalau tidak ada pendidikan formal seperti halnya di sekolah, ya saya. Tapi kalau masalah, jadi tidak boleh dipisahkan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama. Karena pendidikan agama itu adalah yang umum, harus diketahui oleh semua. Sebagaimana umumnya di pesantren, yang dikaji di sini adalah ya kitab kuning. Dengan kalau fikihnya kita lebih memperdalam mazhab Syafi'i. Tetapi selain daripada pelajaran kitab kuning yang tentunya itu memiliki jenjang atau klasikal ya, dari tingkatan 1, tingkat 2, tingkat 3 sampai istilahnya bisa dikatakan tingkat paling tinggi, karena ya ilmu itu tidak ada habis. Selain daripada kegiatan pengajian itu, kita juga memiliki atau menyelenggarakan pembelajaran tentang skill, keterampilan. Yang sengaja itu adalah untuk bekal para santri ketika nanti mereka kembali ke masyarakat. Nah, kebetulan basicnya di sini dengan didukung oleh sumber daya alam yang cukup di agribisnis, baik perikanan, peternakan atau pertanian, maka tiga bidang tersebut lebih kita tonjolkan, lebih kita fokuskan. Selain daripada itu ada juga, tapi tidak begitu ditonjolkan. Yang seninya, yang belajar ilmu perdagangan dan lain sebagainya, home industry itu digarap juga. Jadi memang ada pilihan menurut minat dan bakat santri. Jadi kita sekarang sedang fokus di agribisnis. Sebagaimana dilihat ada kolam, ada kebunnya juga, ada kandang ternaknya juga. Nah, kenapa demikian? Karena di sini pada umumnya santri itu berasal dari daerah pedesaan yang memiliki latar belakang orang tua mereka adalah petani. Nah, nasib santri dengan nasib petani hampir sama sekarang. Kenapa dikatakan hampir sama? Kalau dianalogikan begini, orang dengan pangkat setinggi apapun, mereka butuh makan. Dan makan itu, ya tentu yang menghasilkan bahan makanan ya, atau makanan itu sendiri adalah mereka para petani. Jadi pejabat pun ya butuh beras, ada yang nanam ya petani. Artinya petani itu siapapun orangnya pasti butuh, diakui tidak diakui. Nah, begitupun dengan santri, dengan ustadz. Di masyarakat diakui tidak diakui, keberadaan ustadz dibutuhkan, gitu, dibutuhkan. Ya, sekedar mengurus jenazah, mengurus orang sakit, atau orang mau syukuran, pasti yang dicari ustaz. Tetapi masalahnya kenapa saya bilang nasibnya sama? Karena mereka sama-sama dibutuhkan, tetapi sama-sama kurang perhatian. Gitu. Nah, jadi
prinsip saya, karena pesantren itu bukan cetakan ya, bukan cetakan kiai, bukan cetakan ustaz. Artinya kalau cetakan ya mesti produk dari pesantren harus seperti itu. Cetakan kiai berarti keluar dari pesantren harus jadi kiai. Ya itu sih idealnya ada cetakan itu. Tetapi cetakan dasarnya adalah imam al-mutakin. Mutakin dulu. Cetakan pertama mutakin, kedua imam al-mutakin, ketiga ulama ul-amilin. Jadi paling tidak standar di sini sederhana. Saya hanya menghantarkan atau mencetak manusia-manusia yang bertakwa. Adapun selanjutnya mereka menjadi pengusaha, menjadi pedagang, menjadi pegawai, menjadi petani, menjadi buruh, menjadi apapun, silakan monggo. Tergantung pilihannya, tetapi mereka harus menjadi orang-orang yang bertakwa. Cetakan kedua, imam al-mutakin, menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Tentu naik lagi kelasnya. Cetakan yang sangat-sangat eksklusif luar biasa adalah cetakan ulama ul-amilin. Itu harapannya semuanya sampai ke sana. Tetapi paling tidak masuk pada grid yang awal, menjadi manusia yang bertakwa. Maka untuk melatih mereka para santri supaya mandiri, tidak tergantung ke orang lain, karena tidak jarang ketika kembali ke masyarakat, karena itu tadi kondisinya butuh sih, tetapi perhatiannya kurang. Jadi kita tidak menggantungkan ke orang lain. Mereka para santri dibekali dengan keterampilan. Ada lahan sepetak, ayo garap. Di sini kita menganut punya jargon. Jangan ada waktu sedetik pun yang nganggur. Jangan ada sejengkal pun lahan yang tidur. Dan jangan ada satupun sampah yang berhambur. Untuk apa? Untuk supaya terciptanya baldatun thayyibatun warabun. Jauh lebih memiliki visi ke depan, bukan hanya dunia, tetapi kita berpikir akhirat juga. Jadi masa depannya sudah bukan dunia lagi, masa depan kita